Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Sebelum saya bermain game e-football mobile ya, ini merupakan hiburan di saat hampir semua fans dari tim rival kita membahas tentang match Liga Champions, sementara kita fans The Blues Chelsea ya harus lebih banyak bersabar musim ini karena tim kesayangan kita saat ini atau musim ini tidak bermain di kompetisi Eropa apapun, baik itu Champions League, Europa League ataupun Conference League. Ya, jadi kita doakan ya semoga di musim depan ya tim kesayangan kita The Blues kembali lagi ke kompetisi tertinggi ya di Eropa, yakni Champions League. Ya, tentu harapan kita sangat besar terhadap tim kesayangan kita, meskipun sejauh ini The Blues masih terseok-seok di Premier League ya, dimana kita baru mengoleksi 5 poin dari 5 laga, dan di laga terbaru menghadapi Bournemouth menurut saya masih banyak yang harus diperbaiki oleh Mauricio Pochettino ya, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Dan saya coba sedikit ya sebagai fans yang menganalisa secara amatiran ya tentang performa The Blues Chelsea di laga terakhir menghadapi Bournemouth ya, padahal The Blues di saat itu sudah bermain dengan skema 4-2-3-1 ya atau 4-3-3 secara permainan. Terkadang ketika kita menyerang bermain dengan skema 3-4-3, tetapi nyatanya kita belum bisa meraih hasil yang positif di Vitality Stadium, di mana Chelsea hanya mampu bermain imbang 0-0 di markas Bournemouth. Ya, jadi apa PR yang harus diselesaikan oleh Mauricio Pochettino di laga-laga selanjutnya, karena di tanggal 24 nanti kita akan menjamu Aston Villa di Stamford Bridge. PR yang pertama Mauricio Pochettino menurut saya adalah jangan lagi memainkan pemain di luar posisinya ya, dimana ya kita lihat di line up terbaru ketika menghadapi Bournemouth, Levi Colwill bermain sebagai fullback kiri ya. Ini ya, secara permainan Levi Colwill tidak buruk ya, mengisi posisi fullback kiri ya. Dalam segi bertahan Levi Colwill bermain sangat baik, tetapi ketika menyerang dia jarang sekali ikut membantu serangan, sehingga Michael Mudryk ini agak kesulitan di lini serang sebelah kiri The Blues Chelsea. Berbeda dengan Malo Gusto yang aktif membantu serangan di sisi sebelah kanan dan mendukung pergerakan dari Raheem Sterling ya, dimana ketika Raheem Sterling ya masuk ke tengah ya, Malo Gusto yang mengisi posisi Raheem Sterling untuk melebar di sisi sayap kanan, sementara Michael Mudryk ya ketika dia masuk, Levi Colwill selalu lambat untuk membuka ruang ya. Jadi ini The Blues bertumpu di sisi sebelah kanan ya, jadi ini yang harus segera dirubah oleh Mauricio Pochettino di laga selanjutnya. Yang kedua ya, pemain kita terlalu bermain aman ya. Jarang sekali kita melihat pemain kita melakukan umpan progresi ke lini depan ya, umpan panjang ataupun umpan terobosan ya, sehingga ini menyulitkan untuk Nicholas Jackson. Kita lihat Conor Gallagher lebih memilih ya mengumpan ke pemain yang paling dekat dengan dia ya. Tidak pernah Conor Gallagher ini melakukan switch ke pemain yang lebih jauh atau merubah arah permainan The Blues ya, sehingga ya tidak ada peluang yang berbahaya yang kita dapatkan ya. Jadi ini yang harus segera dievaluasi oleh Mauricio Pochettino ya, di mana strateginya bermain terlalu aman, takut sekali melakukan kesalahan ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, menurut saya Pochettino harus melatih heading dari Nicholas Jackson. Ya,
memang pemain ini masih mentah dan harus ditempa dengan latihan yang keras untuk membuat dia menjadi predator yang menakutkan di depan gawang lawan. Dan untuk menjadi striker hebat di Premier League, Anda tidak hanya cukup untuk mencetak gol melalui kedua kaki, tetapi juga dari kepala. Kita ingat Didier Drogba, dia handal dalam situasi apapun, entah itu bola bawah ataupun bola udara. Jadi kalau Nicolas Jackson ya ingin menjadi predator yang mematikan di depan Chelsea, dia harus bisa memanfaatkan semua ya anggota tubuhnya untuk bisa mencetak gol, ya bukan tangan ya. Jadi entah itu kaki ataupun dari bola udara ya dengan menggunakan kepala ya. Kita melihat peluangnya ketika menghadapi Bournemouth, dia mempunyai satu heading yang masih terlalu lemah, masih bisa diamankan oleh Neto sehingga gagallah Chelsea mencetak gol. Bayangkan kalau dia punya akurasi heading dan power heading yang bagus, kemungkinan besar Chelsea sudah unggul 1-0 ketika dia melakukan heading di babak kedua. Jadi inilah menurut saya masalah yang dialami oleh skuad The Blues. Selain chemistry pemain yang belum dapat, ditambah lagi Michael Mudryk dan juga Raheem Sterling ini kadang bermain sendiri, terlalu banyak pegang bola, terlalu banyak dribbling, sehingga membuat serangan The Blues gagal ya. Ketika The Blues Chelsea melakukan counter attack cepat, bola terkadang tertahan di antara kedua pemain ini, entah itu Michael Mudryk yang terlalu lama pegang bola ataupun Raheem Sterling yang terlalu lama menggocek ya. Jadi ini masalah yang harus segera dicarikan solusi oleh Mauricio Pochettino. Selain pemain kita yang banyak mengalami cedera, bahkan di pertandingan menghadapi Bournemouth, total pemain The Blues yang cedera itu ada 12 ya, mulai dari kiper ya Bettinelli ya, kemudian fullback kanan Reece James, fullback kiri Marco Kurela, kemudian Benoit Badiashile di center back, Wesley Fofana ya, Romeo Lavia, Moises Caicedo, Christopher Nkunku, Noni Madueke, Carney Chukwuemeka, dan Armando Broja. Pas dengan satu cadangan Trevoh Chalobah ya, center back juga yang mengalami cedera. Jadi bisa dibilang satu tim ya, pemain kita mengalami cedera. Bahkan tim ini bisa dibilang lebih kuat ketimbang tim kita yang bermain menghadapi Bournemouth di hari Minggu kemarin ya. Jadi menurut saya kurang pas rasanya ketika kita menyalahkan Mauricio Pochettino ya seluruhnya terkait performa The Blues Chelsea saat ini ya, karena Pochettino tidak punya pilihan banyak di skuad karena banyaknya pemain yang cedera. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini, analisa amatiran dari fans yang darahnya sudah terlanjur biru ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.